1. Masalah trigonometri. Diketahui segitiga siku-siku di B dengan sin A sama dengan 2/5. Tentukan nilai kotang. Nah, kita tahu sebuah siku-siku di B, maka A dan C-nya bebas. Mau A di sini boleh, C di sini boleh, atau di sini A, di sini C boleh. Misalnya kita tentukan di sini A, di sini C. Ingat, diketahui adalah sin A. Sin itu adalah depan per miring atau demi, yaitu 2/5. Berarti depan si A 2, miring dari si A adalah 5. Ini sudut A, depannya adalah berarti ini BC, maka ini 2. Miring dari si A adalah AC, yaitu 5. Untuk mencari sisi siku-siku lainnya kita gunakan Pitagoras, yaitu akar dari 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25, dikurangi 2 kuadrat adalah 4. Maka ini adalah akar 21. Maka kalau ditanya kotangan C, kalau tangan C itu adalah depan per samping, maka kotangan C itu adalah kebalikan dari tangan, yaitu samping per depan. Tapi samping si C dan depan si C. Kita lihat ini C. Sampingnya C adalah 2. Oh, berarti 2. Depannya C adalah ini, depan si C, akar 21. Maka kotangan C adalah 2 per akar 21. Karena ini belum rasional, maka harus dirasionalkan dengan cara dikali akar 21 per akar 21 sesuai dengan akar yang dipenyebut. Maka hasilnya adalah 2 akar 21 per akar 21 kali akar 21 adalah 21. Ini jawabannya, itulah kotangan C. 2. Masalah tentang barisan dan deret. Diketahui suku kelima dan suku ke-12 barisan aritmatika berturut-turut adalah 32 dan 74. Maka A. Tentukan suku ke-40, B. Tentukan jumlah 31 suku pertama barisan aritmatika. Ingat, barisan aritmatika rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Jadi kalau diketahui suku kelima berarti U5. N-nya kita ganti dengan 5. A ditambah N-nya itu 5. 5 kurang 1 adalah 4 kali B. Diketahui U5-nya adalah 32. Maka 32 sama dengan A plus 4B. Inilah persamaan pertama. Lalu diketahui pula suku ke-12. Maka U12. U12 rumusnya sama seperti tadi, yaitu masukkan N-nya diganti dengan 12, yaitu A ditambah, ini rumusnya, N-nya 12, 12 kurang 1 adalah 11B. U12-nya diketahui adalah 74. 74 sama dengan A plus 11B. Inilah persamaan 2. Maka dengan demikian persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Ini persamaan 2. Persamaan satunya kita tulis langsung saja di bawahnya, yaitu A ditambah 4B sama dengan 32. Maka kita bisa menghilangkan A dengan cara dikurangi. 74 kurang 32 adalah 42. A kurang A itu 0. 11 kurang 4 itu adalah 7B. Maka B-nya adalah 42 dibagi 7 yaitu 6. Nah, untuk mencari A bisa substitusi ke persamaan 1 atau 2. Yang paling mudah adalah persamaan 1. 32 sama dengan A tambah 4B. Kita tahu B-nya adalah 6. A tambah 4 kali 6 sama dengan 32. 4 kali 6 adalah 24. Maka 24 pindah ke sini adalah dikurang, 32 kurang 24 adalah 8. Maka A-nya diperoleh 8. Karena yang ditanya adalah suku ke-40 berarti U40. Kita masukkan U40.
Sesuai dengan rumusnya tadi UN adalah A plus N min 1 kali B. Maka N-nya kita ganti dengan 40. A plus 40 kurang 1 adalah 39B. A-nya kita tahu adalah 8. Ditambah 39 kali B. B-nya kita tahu adalah 6. Maka ini adalah 8 ditambah 9 kali 6 adalah 54, simpen 5. 3 kali 6 adalah 18, tambah 5 adalah 23. Maka 8 tambah 234 adalah 242. Nah, lalu yang B yang ditanya jumlah 31 suku pertama barisan aritmatika. Berarti yang ditanya adalah S31. Sesuai dengan rumus, Sn itu adalah setengah N dikali 2A plus N-1 kali B. Karena yang ditanya S31 jumlah 31 suku pertama, maka setengah dikali N-nya 31 dikali 2 kali A. A-nya tadi adalah 8 ditambah N-nya 31 kurang 1 adalah 30. B-nya kita tahu adalah 6. Maka S31 sama dengan setengah kali 31. 2 kali 8 itu 16. 30 kali 6 itu 180. Maka ini adalah 31 per 2 dikali 16 tambah 180 adalah 196. Maka 196 dibagi 2 itu adalah 98. 98 dikali 31 adalah 3038. Begitu. Nah, ada cara juga yang lebih simpel untuk menentukan nilai A. Diketahui tadi suku kelima adalah 32, suku ke-12 adalah 74. Kita lihat di sini. Suku kelima adalah 32, suku ke-12 adalah 74. Dari sini kita dapatkan nilai B dengan cara mudah. B sama dengan kalian kurangkan U12 kurang U5, jadi 74 kurang 32. Dibagi, kalian kurangkan indeksnya. Kalau tadi dimulai dari 74, maka indeksnya juga dimulai dari 12. 12 kurang 5. Maka bedanya 74 kurang 32 adalah 42. Dibagi 12 kurang 5 adalah 7. Maka bedanya adalah 42 bagi 7, 6. Ternyata sama 6. Untuk mencari A juga mudah, tinggal substitusi dari U5. U5 itu adalah A plus 4B. Sesuai dengan rumus A plus N-1B. Maka A-nya kita tidak tahu berapa, U5-nya kita tahu 32, bedanya kita tahu adalah 6. 4 kali 6 adalah 24, A ditambah 24 sama dengan 32, maka A-nya adalah 32 dikurangi 24 yaitu 8. Begitu, ini cara cepat menghitung nilai B barisan aritmatika jika diketahui dua buah suku aritmatika. Soal barisan geometri. Panjang seutas tali dipotong menjadi 6 bagian yang membentuk barisan geometri. Ukuran tali terpendek, berarti tali terpendek itu adalah suku pertama yaitu A. Diketahui A-nya adalah 2 cm. Ukuran tali terpanjang karena dipotong menjadi 6 bagian, maka tali terpanjang adalah U6. U6 yaitu 486 cm. Tentukan panjang tali semula, berarti yang ditanya jumlah panjang tali atau yang ditanya adalah S6. Nah, caranya kita tahu bahwa rumus UN barisan geometri adalah A kali R pangkat N-1 atau kalau cara cepat menghafalnya adalah ARNI. Nah, kita tahu U6, maka kita ganti N-nya dengan 6. A-nya kita tahu adalah 2. Kali R pangkat N-nya kita tahu adalah 6. 6 kurang 1 adalah 5.
U6 kita tahu adalah 486 cm. Ini 2 cm karena kali R pangkat 5. 2-nya pindah kali pindah jadi bagi, maka 486 dibagi 2 adalah 243. Sama dengan R pangkat 5. 243 kalian cari adalah berapa pangkat 5. Ternyata kita tahu 243 adalah 3 pangkat 5. Karena pangkatnya sudah sama boleh dianggap dicoret. Maka R-nya diperoleh 3. Nah, gampang bukan? Nah, karena R-nya sudah dapat 3, maka kita susun saja. Tadi suku pertamanya adalah 2. Namanya barisan geometri adalah dikalikan sesuai rasio. Karena rasionya 3, maka panjang tali kedua adalah 2 kali 3, 6. Kalikan 3 lagi 18. Ini panjang tali ketiga. Kalikan 3 lagi 54. Kalikan 3 lagi 162. Kalikan 3 lagi 486 cm. Ini sudah ada 6 utas tali yang sudah dipotong. Ini yang paling pendek 2 cm, 6 cm, 18 cm, 54 cm, 162 cm, 486 cm. Jadi kalau dihitung panjang tali semula sebelum dipotong ya tinggal kalian jumlahkan saja semuanya. Begitu. Nah, 2 tambah 6, 8 tambah 8, 16 tambah 4, 20, 20 tambah 2, 22, 22 tambah 6, 28, 8 simpen 2, sekarang kepuluhan, ini 2 tambah 1, 3, tambah 5, 8, tambah 6, 14, 14 tambah 8 adalah 22, simpen 2, keratusan, 2 tambah 1, 3, tambah 4, 7. Oh, berarti panjang tali semula sebelum dipotong adalah 728 cm. Sekarang kita belajar sistem persamaan linier 3 variabel. Ini soal pra-US berikutnya. Ibu membeli 3 buku, 1 pensil dan 1 penghapus di toko Blades dan membayar Rp30.750. Nah, buku kita anggap saja sebagai A, pensil sebagai B, penghapus sebagai C. Ini A, ini B, ini C. Maka hasilnya adalah 3A tambah 1B tambah 1C sama dengan 30.750. Kita tulis di sini 3A tambah 1B tambah 1C adalah 30.750. Lalu berikutnya, Tante membeli 2 buku. Tadi buku itu A berarti 2A, penghapus itu C berarti 2A ditambah 2C. Membayar 21.500, berarti 2A ditambah 2C itu adalah 21.500. Berikutnya, Cika membeli 1 pensil, 1 buku dan penghapus. Tadi pensil itu adalah B, buku itu A, berarti 1A tambah 1B tambah 1C, yaitu 15.750. 1A tambah 1B tambah 1C 15.750. Jika Doni ingin membeli 2 buku, tadi buku itu A, pensil itu B, penghapus itu C. 2A tambah 1B tambah 2C. Dengan membayar menggunakan selembar uang 50.000, berapa uang kembalian yang diperoleh Doni dari toko Blades? Berarti pertanyaannya adalah 2A ditambah 1B tambah 2C dengan uang 50.000. Yang ditanya kembalian uangnya. Nah, maka kita menggunakan eliminasi. Misalnya ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Lihat di persamaan 2 itu sudah 2 variabel. Maka kalian tinggal menyelesaikan persamaan 1 dan 3 saja. Kalau di persamaan 2 sudah tidak ada B, maka persamaan 1 dan 3 kamu hilangkan B. Begitu ya. Maka kita lihat persamaan 1 dan persamaan 3. Yaitu 3A tambah B tambah C itu adalah 30.750. Persamaan 3, A tambah B tambah C adalah 15.750.
Karena perhatikan di persamaan kedua hanya ada dua variabel A dan C, maka ini kamu hilangkan B sehingga tinggal A dan C. Ternyata B udah sama variabelnya, jadi tinggal kamu kurangkan saja. 3A kurang 1A adalah 2A, B kurang B0, C kurang C0, maka 30.740 dikurangi 15.750 adalah 15.000. Maka A-nya 15.000 dibagi 2 adalah 7.500. Berarti harga satu bukunya adalah 7.500 karena A tadi kita misalkan buku. Nah sekarang karena sudah tahu A, kita cari B. Ternyata B tidak bisa dicari karena harus tahu C dulu. Nah tinggal lihat persamaan 2, A sudah tahu berarti C sudah tahu. Maka kita ke persamaan 2 saja. 2A ditambah 2C adalah 21.500. Tadi A-nya kita tahu adalah 7.500, maka 2 kali 7.500 ditambah 2C 21.500. 2 kali 7.500 adalah 15.000, ditambah 2C adalah 21.500. 15.000 pindah dikurang, maka 2C sama dengan 21.500 dikurang 15.000, hasilnya adalah 6.500. Maka C 6.500 dibagi 2 itu adalah 3.250. Tadi C itu adalah penghapus, jadi satu penghapus harganya 3.250. Maka sekarang kita cari B atau pensil. Kita ke persamaan ya yang mudah saja, persamaan 3. Yaitu A plus B plus C. A plus B plus C katanya adalah 15.750. A-nya kita tahu 7.500, B-nya kita tidak tahu, C-nya kita tahu 3.250, sama dengan 15.750. 7.500 tambah 3.250 adalah 10.750, ditambah B adalah 15.750. Maka B adalah 15.750 dikurangi 10.750 adalah 5.000. B itu pensil, maka harga satu pensil 5.000. Jadi kalau Doni ingin membeli 2 buku, berarti 2 kali 7.500 itu adalah 15.000. Ditambah 1 pensil, pensil itu adalah 5.000. Ditambah 2 penghapus, penghapus 3.240 kali 2 adalah 6.500. Berarti dia harus membayar 15 tambah 5 20 tambah 6 setengah 26.500. Karena uangnya adalah 50.000, maka 50.000 dikurangi 26.500. Maka kembaliannya adalah 23.500. Begitu, 50.000 dikurangi 26.500. Mudah bukan? Oke, kita selesaikan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Yang ketiga persamaannya memiliki 3 variabel. Ini persamaan 1, 2, dan 3. Langkahnya mudah, kamu tinggal pilih dari ketiga ini menjadi 2 persamaan. Misalnya 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3. Ya. Dari 3 ini kita pilih 2. Contoh, misalnya kita mau milih 1 dan 2 boleh. Persamaan 1 adalah A plus B plus C. Itu adalah 4. Persamaan 2 adalah 2A min B plus 3C. Sama dengan min 2. Nah, kalian dari persamaan 1 dan 2 ini kamu harus menentukan mau menghilangkan siapa. Oke, yang paling mudah adalah menghilangkan B, boleh. Maka kamu akan hilangkan B. Kebetulan karena koefisiennya sudah sama, maka tinggal di tanda tambah saja biar B-nya hilang. A tambah 2A adalah 3A, B tambah min B 0, C tambah 3C adalah 4C, 4 tambah min 2 adalah 2. Ini menjadi persamaan 4. Nah, jadi persamaan 1 dan 2 sudah selesai. Kalian tinggal pilih sekarang persamaan 1, 3 atau 2, 3. Oke, persamaan 1, 3 boleh. Persamaan 1 yang ini, persamaan 3 yang ini. Kita tulis persamaan 1A plus B plus C sama dengan 4. Persamaan 3, 3A plus 2B
min 2C adalah 14. Karena tadi persamaan 1 dan 2 hilang B, maka persamaan 1 dan 3 juga wajib hilang B, tidak boleh berbeda. Wajib hilang B juga. Nah, karena harus hilang B, kita lihat koefisien B. Yang atas 1, yang bawah 2. Maka persamaan yang atas dikalikan koefisien yang bawah yang dari B, yaitu kali 2. Yang bawah dikalikan dengan koefisien B yang atas, yaitu kali 1. Maka ini semua kali 2, jadi 2A tambah 2B tambah 2C adalah 8. Ini kali 1 semua, 3A tambah 2B kurang 2C sama dengan 14. Nah, biar hilang B-nya maka dikurang. 2B kurang 2B 0. 2A kurang 3A adalah min A. 2C kurang min 2C, min ketemu min plus, maka 2C tambah 2C adalah 4C. 8 kurang 14 adalah min 6, ini persamaan 5. Maka persamaan 4 dan 5 yang sudah tinggal 2 variabel kita eliminasi. Persamaan 4 adalah tadi 3A tambah 4C sama dengan 2. Persamaan 5 min A plus 4C, min A plus 4C sama dengan min 6. Nah, karena C-nya sudah sama, maka ini tinggal dikurang. Maka 3A min A, jadi 4A. 4C kurang 4C 0. 2 min 6, min ketemu min plus, jadi 2 plus 6 adalah 8. Oke. Maka A-nya adalah 8 dibagi 4, yaitu A-nya adalah 2. Oke, kita perbaiki. Berarti diperoleh A-nya 2. Lalu kita ke persamaan mana? Bebas. Mau persamaan 4 atau 5? Kita ke persamaan 5 boleh. Ke persamaan 5 kita tahu min A tambah 4C sama dengan min 6. Min A-nya kita tahu 2 ditambah 4C sama dengan min 6. 4C sama dengan min 2 pindah jadi plus 2. Min 6 tambah 2 adalah min 4. Maka C-nya min 1. Nah, lalu kita cari B ke persamaan bebas. Mau persamaan mana? Oh, satu saja Bu, lebih mudah, boleh. A plus B plus C sama dengan 4. Oke, kita tulis ke persamaan 1. A plus B plus C sama dengan 4. A-nya kita tahu 2. B-nya kita tidak tahu. C-nya kita tahu min 1 sama dengan 4. Maka 2 kurang 1 adalah plus 1 sama dengan 4. Maka B-nya adalah 4 kurang 1 yaitu 3. Nah, jadi kalau ditanya berapakah A kurang B kurang C? A-nya kita tahu 2. Dikurang B-nya kita tahu adalah 3, C-nya min 1. Maka 2 dikurang 3, dikurang C-nya min 1. 2 kurang 3 adalah min 1. Min ketemu min plus 1. Jadi min 1 plus 1 hasilnya adalah 0. Begitu. Bahasan materi US yang kelas 10, yaitu tentang eksponen. Perhatikan, akar pangkat 4 dari 32 pangkat 2x min 3 sama dengan 0,5 pangkat 4x plus 1. Tentukan berapa nilai x-nya. Nah, kita lihat bilangan pokoknya 32 dan setengah atau 0,5. Ternyata punya bilangan pokok yang sama yaitu angka 2. 32 kita tahu adalah 2 pangkat 5. Dipangkatkan 2x min 3. Karena akar itu jadi per 4. Begitu. Nah, sedangkan 0,5 itu artinya adalah setengah. 0,5 itu setengah. Setengah itu adalah 2 pangkat min 1. Maka ini jadi 2 pangkat min 1 dipangkatkan 4x tambah 1. Nah, pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 10x 5 kali min 3 adalah min 15 per 4.
sama dengan 2 pangkat ini dikalikan min 4x ini dikalikan min 1. Karena bilangan pokok sudah sama, kita anggap coret saja. Sehingga tinggal pangkatnya, yaitu 10x min 15 per 4 sama dengan min 4x min 1. Karena pembagian pindah jadi kali. 10x min 15 sama dengan 4 kali min 4x min 16x. 4 kali min 1 adalah min 4. Yang sejenis disamakan. Maka ini ada x, maka yang min 16x pindah jadi plus 16x. Sama dengan min 4 ini pindah jadi plus 15. Jadi yang sejenis harus disatukan. 10x tambah 16x adalah 26x. Min 4 tambah 15 adalah 11. Maka x-nya adalah 11 per 26. Nah, mudah bukan?